Mas. Video iki. Video sih. Guys, kita di situs Patakan guys bersama tim gado-gado. Oke. Berserakan keramik-keramik asing. Ronggone cepet-cepet Mas, mau mek seminggu. Salam Nusantara. Hari ini hari Senin, kami dari Garda Wilwatikta dan Lakon Jagat berkesempatan hadir pada hari pertama ekskavasi BPCB Jawa Timur di situs Patakan, Desa Patakan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Ikuti perjalanan kami. Proses ekskavasi dimulai situs Patakan, Desa Patakan. Selain melihat ekskavasi hari pertama, kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Wijak serta teman-teman dari BPCB Jawa Timur serta dari teman-teman dari Kabupaten Lamongan. Dan kami berkesempatan ikut sinau bareng tentang situs Patakan ini bersama teman-teman komunitas Laskar Airlangga dan Bapak Dwi Cahyono dari Malang. Inilah keseruannya. Bisa memulai lagi kegiatan ekskavasi di situs Candi Patakan. Karenanya pada forum pagi ini juga kalau jadi saya sebagai di sini sebagai Laskar Airlangga ini yang pertama saya itu sebagai peserta ya dari kesimpulan menarik ya. Yang pertama menariknya adalah dilakukan secara tatap muka ketika COVID ya, barangkali ketika COVID ini untuk kegiatan tatap muka teman-teman Lamongan baru kali yang pertama gitu ya. Selebihnya daring. Memang seringkali ada kesan bahwa daring itu belum kena rohnya ya. Rasanya belum kena itu. Kalau tatap muka semacam ini rasanya kena gitu ya, kena rohnya. Oleh karena itu kendatipun kegiatan ini dibatasi, saya baca posternya itu dibatasi 50 orang ya. Jadi ini saya kira terkait dengan protokol ya. Dan kita teman-teman Lamongan menyelenggarakan kegiatan langsung di lapangan ya, di situsnya. Nah ini yang menarik kedua karena bukan hanya diselenggarakan secara tatap muka tetapi on the spot, yaitu pada situsnya, yaitu situs Patakan yang pada kali ini kebetulan
juga ada kegiatan penanganan situs logawi misalnya, tidak Sangyang Logawi tapi Dangyang Logawi. Oleh karena itu Sangyang Patahunan ini tentulah dewata. Ya, nanti kita akan bicarakan jati diri dari Sangyang Patahunan tersebut. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, idealnya suatu data artefaktual, apakah itu arsitektural, apakah itu ikonografis, apakah ikonografis yang berhubungan dengan seni arja ya, apakah itu perangkat-perangkat lain dari masa lampau, itu jika ditopang oleh sumber data teks itu ideal. Tapi tidak semua artefak yang kita dapati, yang kita temukan itu memiliki kelengkapan yang berupa sumber data tekstual. Tidak selalu. Nah, Patakan termasuk beruntung ya. Patakan termasuk beruntung karena sumber data artefaktual ini paling tidak bisa ditafsir relasinya dengan sumber data teks, yaitu prasasti Patakan ya. Kemudian berikutnya lagi yang berkenaan dengan Patakan. Patakan ini sampai saat ini masih menjadi nama apa Pak ya? Nama dusun apa nama desa ya Pak Saat? Oh desa ya. Dusun dan desa. Oh dusunnya juga. Dusunnya juga. Dusun Pataan ya. Ini Pataan Kerajaan ya. Ya, Pataan Kerajaan ya. Jadi ini menarik ya. Jadi kita mendapatkan paling tidak 3 sumber data terkait dengan Patakan. Sumber data yang pertama adalah sumber data artefaktual yang kita bisa melihatnya karena kasat mata ya. Kita bisa melihat ada bangunan yang terbilang besar. Sumber data yang kedua adalah sumber data tekstual. Dalam hal ini adalah prasasti. Malahan sebagai nama Patakan tidak hanya disebut dalam satu prasasti, paling tidak ada 3 prasasti yang menyebutkan ya, 3 prasasti yang menyebutkan. Jadi sumber data yang kedua adalah sumber data tekstual atau yang berupa prasasti, atau dalam istilah ilmu arkeologinya disebut dengan sumber data epigrafi ya. Jadi ada sumber data artefaktual, lebih khusus lagi adalah arsitektural, yang kedua adalah sumber data epigrafis, dan yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya adalah sumber data toponim ya. Toponim itu adalah sebutan yang berhubungan dengan nama, dan lebih sering toponim ini nama tempat ya, nama tempat, karena Pataan hingga kini itu masih digunakan untuk menyebut nama tempat, yaitu nama desa dan sekaligus nama dusun. Nah, dengan demikian dusun Patakan ya, ini kalau kita mengistilahi dengan toponim, ini adalah toponimi arhais ya, toponimi kuno ya. Jadi toponimi lama yang terus berlanjut, terus digunakan hingga sekarang. Jadi arhaik toponim ya, toponimi arkais ya, toponimi kuno. Nama yang sudah lama yang masih digunakan sampai dengan sekarang. Lamanya kapan? Paling tidak kalau kita menelisik prasasti-prasasti yang memberitakan ya, prasasti-prasasti yang memberitakan, paling tidak sebagai toponimi, Pataan ini sudah digunakan pada Paro pertama abad 11. Isik ya, kata Pataan ya. Jadi di istilah Jawa kuna atau Jawa Tengahan, kalau ini kan disebut tahun 10 sekian ya, 10 sekian berarti abad 11. Berarti kalau bahasa masih masuk pada bahasa Jawa kuna, bukan Jawa Tengahan ya. Dalam istilah Jawa kuna, kata patak ya, patak itu tidak kita dapati. Yang ada itu adalah patak, di belakang K itu ada A, jadi menjadi pataka ya, pataka. Nah, kalau kemudian kata pataka itu ditambah dengan an, menjadi patakaan ya, patakaan. A-nya jadi panjang, itu akhirnya dibaca menjadi patakan ya, patakan. Sebenarnya dari kata pataka plus an ya, pataka plus an. Nah,
pataka plus an ini yang kemudian bisa diucap dengan patakan, ya. Jadi patakaan menjadi patakan. Nah, apakah kata patakan ini berasal kata dasarnya pataka dengan mendapatkan akhiran an, ya, dengan mendapatkan akhiran an. Jika benar bahwa patakan ini kata dasarnya, atau kalau dalam istilah kebahasaan, bahasa Jawa kuna atau Jawa Tengahan, kata dasar itu sebutannya lingga. Nah, lingga, atau dalam bahasa Jawa Baru menjadi linggo. Jadi tembung linggonya itu adalah pataka, gitu ya. Nah, pataka itu artinya apa? Paling tidak ada 3 arti, ya, 3 kemungkinan arti, 3 alternasi arti, 3 kemungkinan arti dari kata pataka. Yang pertama, pataka itu berarti bendera atau panji, atau bisa juga berupa lancana, atau bisa berupa tanda, atau yang serupa dengan itu adalah dwaja. Jadi dwaja, bendera, panji, pataka itu bersinonim arti, ya, menunjuk pada bendera. Ada lagi yang bersinonim arti dengan itu, tunggul, ya, sesuatu yang menjulang tinggi, gitu ya, tunggul. Nah, ini kemungkinan arti yang pertama, ya. Ada misalnya saya sempat mengutip keterangan di dalam kalimat di dalam kitab Brahmanda Purana. Dalam kitab Brahmanda Purana ada kutipan kalimat ini, pangel ing dwaja lawan pataka, ya. Dwaja lawan pataka, dwaja dan pataka. Jadi walaupun dwaja dan pataka itu disinonim artikan, tetapi dwaja dan pataka itu ternyata dibedakan karena dwaja lawan pataka. Nah, saya sempat menelisik tentang kata panji, ya, yang juga bersinonim arti dengan pataka. Panji itu memang menunjuk pada bendera. Tapi bendera yang bagaimana? Umumnya panji atau yang boleh jadi bersinonim arti dengan pataka itu adalah bendera yang berbentuk segitiga, ya, segitiga dan memanjang, lancipnya itu memanjang. Ini adalah bendera perang, ya. Kalau bapak-bapak dan adik-adik melihat gambaran patung-patung Cina, ya, termasuk wayang potehi, itu ada bendera-bendera perang yang berbentuk segitiga, yaitu juga di perang-perang Eropa lama, ya, itu bendera-bendera yang berbentuk segitiga itu masih digunakan, ya. Ini adalah bendera perang, jadi konteksnya adalah military, jadi panji kemiliteran, ya, panji kemiliteran. Ini kemungkinan arti yang pertama. Jadi pataka itu artinya adalah bendera atap rumah. Jadi semacam bubongan atau wuwung kalau orang Jawa. Nah, terlepas dari itu bahwa pataka itu posisinya di atas, bendera itu kan di atas, ya. Biasanya akan ada tiang, ya, tiang bendera, gitu ya. Jadi posisinya di atas. Pataka ini berarti yang menyebabkan jatuh atau gagal, tapi bisa juga berarti dosa, kejahatan, kesalahan, kebejatan, hukuman dari dosa yang bersifat jahat atau orang yang berdosa. Kita bersama kru Lakon Jagat dan pelopor Museum Kreweng sedang sidak di Candi